Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Ilham Putri Andini dari kelas KPIB. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi filsafat manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih filsafat manusia itu. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Apa sih manusia itu? Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia memiliki sifat-sifat yang ada di antara makhluk lain. Titik yang pertama, nafsu yang notabene itu sifat iblis. Di sisi lain, juga memiliki sifat taat yang mana itu adalah sifat malaikat. Bahkan, manusia memiliki keistimewaan berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Eksistensi manusia sebagai individu. Ada beberapa tokoh yang mengatakan dua komponen penting dalam diri manusia, yaitu yang pertama jiwa dan yang kedua raga. Jiwa termasuk pikiran sebagai manusia mampu berpikir, nafsu, dan hal-hal lain yang bersifat emosional itu masuk dalam bagian jiwa. Dan raga itu meliputi fisik, yang sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa jika tidak memiliki jiwa yang mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eksistensi manusia dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap estetis. Pada tahap ini, manusia masih mengorientasikan tujuan hidupnya pada kesenangan, pada hal duniawi yang mampu menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga bisa dikatakan dalam hal ini adalah seakan-akan manusia hidup tidak memiliki prinsip dan didominasi oleh nafsu. Jadi seakan-akan yang dilakukan adalah mood emosional, mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tahap yang kedua adalah tahap etis. Pada tahap ini, manusia melakukan penyesuaian dengan nilai norma yang ada di masyarakat. Artinya, manusia di sini mulai memikirkan bahwa hidup tidak individual, tapi secara sosial yang masih membutuhkan orang lain. Istilahnya, dia hidup dalam aturan, kemudian mulai memikirkan nilai-nilai universal yang mampu menciptakan keteraturan harmonisasi. Dan pada fase ini, manusia mulai sanggup menolak kekuasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Mulai memiliki prinsip yang jelas pada tujuan hidupnya sesuai etika, nilai, dan kesepakatan. Pada tahap etis ini, manusia mulai menggunakan rasionya. Tahap yang ketiga adalah tahap religius. Pada tahap ini merupakan fase yang paling tinggi, mulia, yang mana manusia mulai melebur dalam realitas Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan tidak mementingkan rasionalitas, tetapi hanya bertujuan untuk menuju ke Tuhannya. Jadi, apapun yang dilakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan filsafat dengan struktur jiwa dalam pandangan psikologi. Yang pertama, bagian dasar. Pada tahap ini juga, manusia masih dipenuhi hasrat dan nafsu, sehingga apa yang dihasilkan adalah pribadi individualis karena hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bagian tengah. Sadar norma, sadar aturan, dan sadar nilai tentang apa saja yang ada di sekitarnya dan apa yang harus ia lakukan ketika hidup berdampingan dengan yang lain. Manusia mulai berpikir objektif, relatif. Mereka harus memulai menaati berbagai peraturan dan mulai mengikuti ritme-ritme dan menjadi manusia yang seimbang. Yang ketiga, bagian atas. Bagian atas merupakan nilai tertinggi yang mengedepankan budi nurani, mulai menjunjung tinggi etika dan agama. Itu tadi penjelasan tentang materi filsafat manusia. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.